Hai e-commerce, balik lagi di program iCash atau e-com podcast. Nah, buat e-commerce yang belum tahu apa itu program iCash, jadi di program iCash ini merupakan wadah untuk kita memberikan wawasan dan edukasi kepada halayak. Nah, kali ini iCash kali ini bakal ditemenin dengan aku Lea, dan kita punya nih narasumber yang keren abis lah. Boleh nih Kak perkenalan? Oke semuanya, perkenalkan aku Muhammad Taufik Ridho, biasa dipanggil Taufik. Aku dari program studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Waduh, dari Ilmu Pemerintahan. Nah, ini mau langsung atau kayak kita basa-basi dulu nih Kak? Enaknya apa ya? Iya udah basa-basi dulu aja kali ya Kak. Oke, gak apa-apa. Nah, kayak kalau dari logot-logotnya kayaknya bukan Akam sih nih Kak. Boleh mungkin dari rantau, iya gak bukan Kak? Iya, aku kebetulan anak rantau di sini. Oh iya, dari kota apa Kak? Jadi kebetulan aku Bekasi, yang identik sama Gunung Sampah itulah. Gunung Sampah. Nah, kebetulan banget aku juga Bekasi lagi. Oh, Bekasi juga? Iya. Oh ya, kebetulan dia sama berarti kita. Desa Bantar Gebang. Orang luar tuh kalau lihat Bekasi identiknya nggak sama hal-hal apa ya, tapi Bantar Gebangnya itu. Sampah, panas. Udah cuman dua pokoknya. Kalau kayak orang kalau Bekasi aduh panas banget, gimana panas Bekasi, pasti ngomonginnya panas sama sampah. Iya betul. Karena aku juga ketemu orang dari mana, dari Bekasi. Oh Bantar Gebang ya, yang gunungan sampah itu. Pasti gitu. Padahal kayak ya nggak selamanya Bantar Gebang sih. Iya, benar, tapi ya udah nempel banget kayaknya ya Kak ya. Nah jadi kalau dari kamu nih, apa sih? Kamu kan asli Bekasi nih. Nah, itu gimana kesan orang ngelihat kamu itu? Yang kayak apa sih tanggapan orang soal kamu gitu? Tahu kamu dari Bekasi kan? Aku kayak, oh kamu dari Bekasi, pasti panas, polusi dan lain-lain. Apa maksudnya sama gak sih kesannya tuh? iya sih, tapi lebih ke ini sih Kak. Kayak tiba-tiba tuh kita ini loh. Kalau di sini kan kulturnya tuh ngomongnya aku kamu. Nah tiba-tiba kayak kita tuh keceplosan lo gua gitu. Yes, apalagi iya, bahasanya Bekasi tuh kayak kebaca gitu. Tuh gak danta. Betul. Bekasi banget kayak aduh, pokoknya kalau ngomong sesama anak Bekasi tuh kalau aku bukan orang tuh biasanya datang ke perantauannya dia kaget sama makanannya mungkin karena nggak masuk rasanya mungkin. Kalau aku kaget sama bahasanya sih. Kenapa? Karena bahasa orang Jogja itu dia halus banget kadang. Sedangkan kalau orang Bekasi kan nyablak ya Kak. Bener. Banyak Kita Betawi. ngomong tuh ceplas-ceplos gitu orang Bekasi, tapi orang Jogja ini jadi kalau ngomong sama orang Jogja aku kayak aduh gak enak nih ngomong kayak gini. Ya kadang juga ngerasa kayak intonasinya ketinggian gak ya? Betul. Kadang takutnya mikir intonasi kita ketinggian, yang di Bekasi wajar, tapi di Jogja bilangnya kita kayak marahin dia gitu. Iya, padahal kayak ya itu. udah biasa aja emang kayak gini gitu loh. Emang unik sih orang Bekasi itu. Pantes sebutannya planet. Planet Mars. Iya. Mana panasnya. Duh, kalau Jogja panas. Panasnya Bekasi juga. Apalagi kalau tahu gak Kak daerah Tambun? Oh, tahu betul. Ayahku kerja di sana. Oh iya, di Tambun. Kasihan sih Tambun, kadang kayak bukan Bekasi terpinggir. Kayak dianaktirikan gitu. Bener. Nah, jadi di sini aku udah nyiapin nih Kak beberapa pertanyaan. Jadi e-commerce kali ini kita bakal bahas seputar prodi ilmu pemerintahan. Nah yang pertama tuh kayak kenapa sih Kak pilih ilmu pemerintahan gitu? Aduh berat banget ini pertanyaan pertama, kenapa milih prodi ilmu pemerintahan? Sebenarnya kalau aku pribadi sebenarnya itu enggak tertarik banget ke ilmu pemerintahan. Tapi emang aku ketika lulus SMA udah diniatin pengen cari kerja atau cari kuliah yang prodinya berhubungan dengan hukum, pemerintahan dan politik. Cuman prioritasku itu pertama itu hukum. Makanya kemarin sempat daftar di hukum UB, terus hukum UI, terus Trisakti, Unpad dan lain-lain gitu. Cuman dari Mandiri dan lain-lain ketolak. Termasuk pas ke UMI juga aku itu daftar hukum. Lagi-lagi ketolak. Kayak emang udah nggak dijodohin buat hukum gitu. Apa ini kali Kak telat daftarnya, masa iya kayak ketolak gitu? Tapi mungkin sih kalau di UMI karena waktu itu kalau di UMI itu aku termasuk yang deretan terakhir gitu. Oh iya, bisa jadi ya. Jadi dilempar ke IP mungkin. Oh jadi ini dilempar? Karena pilihan kedua aku IP. Oh gitu. iya. Bingung kan aku masuk mana lagi, yang penting udah deh coba dulu bismillah kuliah yang penting gitu. Tapi jadinya brand IP. Iya, maksudnya kalau IP kan aku masih ngerti lah, walaupun emang awalnya nggak tertarik karena kalau dengar dari kakak ngapain sih masuk IP gitu, terlalu susah gitu kerjanya, saingan sama IPDN katanya gitu. Lagian kalau aku lihat ya Kak kayak
orang-orang yang di instansi pemerintahan tuh belum tentu mereka juga anak IP gitu loh. Benar. Bahkan banyak anak IP yang justru secara orientasi malah mereka, lebih ke Ilkom. Iya. Utamanya yang mungkin yang masuk Ikom Radio kan banyak juga tuh anak IP ya. Aku beberapa ada yang kenal lah anak Ikom Radio yang masuk yang dia IP juga. Kalau kamu kenapa masuk Ilkom? Kenapa ya? Karena apa ya, sebenarnya lebih karena emang suka aja sih Kak. Aku orangnya suka ngomong kan. Suka ngomong. Tapi aku tuh dari dulu juga kebetulan nih Kak, aku tuh ada di keluarga yang kayak emang apa ya, politik gitu loh. Nah, makanya aku kepikiran dari awal tuh pokoknya dari SMP kayak pokoknya kamu harus visipol deh. Terserah kamu mau IK, mau HI, mau IP, pokoknya di antara itu. Nah, terus kayak aku tuh aslinya tuh mau HI. Tapi kayak aduh, nanti HI tuh kayak hubungannya diplomasi gitu-gitu kan. Terus kayak IK aja deh. Kayak IK tuh bisa kemana-mana gitu melebur. Tapi iya sih, anak Ilkom tuh aku lihat dia paling melebur di antara anak HI dan IK. HI dan IP. Jadi di kanan IP, di kiri HI, tengah-tengah ada Ilkom. Dia tuh penyambung kedua ini gitu. Bener. Aku ngeliatnya gitu. Soalnya kayak ya sih karena kan kita juga paling suka ngomong kan, rata-rata anak introvert masuk Ilkom ya ada aja sih. Cuman dia harus beradaptasi lagi berarti. Kayak kalau introvert masuk Ilkom lulusnya lama deh. Kecuali kalau dia serius sih. Mungkin dia punya ini Kak, apa namanya kayak mungkin penghargaan atau apa, jadi nggak mesti harus skripsi kan. Nah terus yang kedua itu kayak bisa nggak Kak jelasin apa itu prodi ilmu pemerintahan? Oke. Jadi prodi ilmu pemerintahan itu dia mata kuliah jurusan yang emang mempelajari perihal bagaimana sih kita menata sebuah pemerintahan yang baik itu, sebuah negara yang baik yang nanti kita juga itu di situ membahas bagaimana kondisi pemerintahan politik di suatu negara atau bahkan tingkatannya di desa, bahkan di kabupaten kota, bahkan sampai tingkat provinsi. Jadi benar-benar kita itu kalau yang aku suka ya dari ilmu pemerintahan itu kita mempelajari suatu bidang yang dilihat dari sudut pandang lain gitu, berbagai sudut pandang. Misalkan kota ini tuh kayak misalkan Jakarta gitu, bagaimana sih menata kota Jakarta yang bagus gitu loh, pakai prinsip apa, entah prinsip collaborative governance mungkin atau bahasa-bahasa gitu lah. Jadi intinya itu ya bagaimana sih kita menata suatu negara atau suatu pemerintahan itu yang baik gitu loh. Kalau yang aku tangkap selama di IP itu ya kalau perihal jurusan ilmu pemerintahan. Tapi berarti kalau IP tuh kayak kalau di otakku ya kayak ilmu pemerintahan berarti udah seputar Indonesia, tapi itu berarti semuanya gitu ya, kayak semua negara lain juga gitu. Kalau itu tergantung di mata kuliahnya. Ada yang terkadang dosennya itu pure ngebahas pemerintahan di Indonesia. Ada juga yang kadang dia membahas pemerintahan di luar. Contohnya kayak misalkan studi partai politik, kita belajar kadang ada perbandingan gitu. Kita belajar partai politik di Indonesia sama partai politik di luar negeri. Nah itu, jadi ya emang lah IP itu fokusnya ya kalau nggak hukum, pemerintahan, politik, nggak jauh dari tiga itu. Bener kayak ya udah muter di situ aja terus. Iya benar. Nah kalau di Ilkom gimana bahasannya? Aku dengar katanya Ilkom juga bahas ada mata kuliah politik kalau nggak salah. Sebenarnya kalau itu kayaknya kalau di semester 2 ya, tapi aku di semester 1 tuh ada kan pendidikan Pancasila. Ya udah itu juga sebenarnya udah agak mengarah ke sana sih. Kayak apa dosennya sih lebih ke bener-bener kayak yaudah ngomongin politik. Nah berarti beda banget ya matkul kita tuh. Iya bener, soalnya kan kalau aku juga sendiri tuh bahkan ada matkul retorika. Itu tuh kayak public speaking gitu loh Kak. Iya. Jadi kayak ya udah gimana kita ngobrol di orang banyak, ketemu siapa gitu. Beda banget sama kayaknya kayak IP serius banget deh. Iya, aku tuh kalau ngeliat kalau yang mungkin perbandingannya mata kuliah ilmu pemerintahan sama HI ya mungkin hubungan internasional. Aku masih ngeliat ada kesamaan nih, dia juga kadang bahas politik luar negeri. Nah itu IP juga kadang dibahas. Tapi kalau nanya ke anak IK, Ilkom itu kayak apa ini kok kayak bahasanya tuh aku nggak ngerti gitu. Matkul-matkul yang emang nggak biasa di telinganya anak-anak IP. Jadi ketika anak Ilkom kadang ada yang nanya tugas ke aku, kayak apa aku nggak tahu tugas kalian apa. Tapi berarti kalau kayak tugas gitu susah banget gak Kak? Buat tugas sebenarnya fleksibel sih, ada tergantung. Yang tergantung dosen sih pertama. Tapi iya sih ya, tentunya pasti tentang politik itu ya. Nah aku juga waktu itu bahkan ada ini kan psikom, kita tuh disuruh psikologi komunikasi.
disuruh bikin makalah ngomongin apa coba Kak temanya? Pendapat PDIP kenapa Gibran keluar gitu loh. Aku sampai kayak ini salah jurusan apa gimana sih? Soalnya kan kayak baru dan kita tuh belum tahu gitu loh apa yang mau ditelaah dari itu, kayak aduh Karena di awal banget. mungkin belum dikasih arahan dulu gitu ya. Iya, dan kayak ya udah kita belajarnya tentang sikap-sikap, tiba-tiba dikasih ya bener sih sikap, tapi kan mengarah ke politik. Jadi bingung juga mau bahas apa. Nah, lanjut nih Kak. Nah, terus kayak ada nggak nih Kak gaya atau kayak starter pack anak IP yang anak IP banget nih? Satu, Apa? nggak pernah pakai korsa. Intinya itu. Kenapa emang ya Nggak Kak? tahu kenapa anak IP ini jarang banget yang dia pakai korsa IP. Kenapa emangnya? Nggak tahu. Aku pun tadi pas kemarin di chat kan sama Zidan, pakai korsa. Aduh, kok pakai korsa? Maksudnya tuh aku tuh nggak pernah pakai korsa. Pakai korsa. Terakhir pakai korsa itu pas Mataf kemarin. Hah, lama Mataf IP. banget. Itu terakhir aku pakai korsa. Maksudnya Mataf IP kemarin itu. Iya. Dan sebelumnya pun nggak pernah pakai korsa. Intinya anak IP itu uniknya nggak tahu kenapa nggak suka pakai korsa IP. Tapi wajib kan Kak buat punya? Buat punya sebenarnya wajib sih, waktu itu disuruh beli, tapi jarang ada yang make. Sementara aku lihat kalau di Ilkom itu kok mereka Kita Ilkom itu kalau di Ilkom udah kayak korset Iya, udah jadi seragam iya, wajib. itu. Tiap minggu pasti ada dipakai. iya itu. Nah, kalau kita berbicara style lebih dalamnya lagi ya, sebenarnya ini gak hanya style anak IP, tapi style Kenapa? anak Visipol. Kenapa? Kuliah rasa ke mall. Jadi coba jelasin Kak gimana tuh? Aku bingung kadang sama anak Visipol. Beberapa kayak kalian tuh mau kuliah apa mau ngapain? Pokoknya bener-bener pakai, kadang starter pack-nya tuh udah pakai hoodie, terus dia pakai ini lagi apa sih namanya tuh flanel. Oh iya. Terus kadang pakai celana tuh kataku tuh pikir kalian nggak panas gitu dulu di Jogja, kalian kan mau kuliah doang gitu. Iya. Apalagi kalau cuma satu matkul. Tapi Iya. tapi kadang karena mungkin udah, kalau aku ya kayak udah terlalu effort, ya udah mau pakai baju gini-gini, pikiran kalau udah satu matkul doang tuh kayak pakai apa ya, emang siapa yang mau lihat sih? Iya sih, benar. Kadang itu sih yang ngebedain kalau berbicara style ya. Kadang style sebenarnya IP itu pertama jarang pakai korsa, terus kedua kalau ngelihat style pada umumnya itu sebenarnya sama kayak anak Visipol, kayak anak Ilkom, anak HI, style-styleannya kita tuh. Tapi kakak pernah nggak nanya kayak, atau enggak kayak ngajak deh, ayo dong pakai korsa gitu? Gimana? Jadi aku pernah ngomong di grup, ayo kita pakai korsa rabe-rabe. Dan tau gak yang make? Aku sama temen aku doang berdua kita make. Tapi itu ngajak sekelas apa gimana? Ngajak sekelas, gak ada yang make. Kenapa itu? Di grup ngomong iya, tapi gak ada yang make, gak tahu aku. Apa ngerasa minoritas? Soalnya kan anak IP kan dikit banget ya kayak kalau ketimbang Visip yang lain. Iya, dibanding Visip yang lain kita paling sedikit sih. Kalau tahun aku ya itu kita masih tembus 200 kalau nggak salah mahasiswa. Cuman di tahun ini aku denger kan kebetulan juga kemarin panitia Mataf ya nanya-nanya ke bagian KSK tuh katanya nggak sampai 150 sih. Jadi emang penurunannya itu signifikan banget. Boleh jujur gak Kak? Nah ini juga aku pertama kalinya lihat korsa IP. Soalnya kayak emang sejarang itu gak sih Kak? Iya benar. Bahkan teman-temanku yang maba juga kayaknya gak pernah dia pakai korsa IP. Betul. Ya itulah aku juga bingung kenapa ada fenomena kayak gini kok nggak mau pakai korsa sendiri gitu loh. Kayak enggak, kenapa sih gak pede apa gimana sih Kak? Sebenarnya kalau aku pribadi ya, sebenarnya kalau yang lain pada make aku pasti pakai. Maksudnya itu nggak mau pakai sendirian gitu, mau ada temennya. Karena kalau sendiri tuh kayak malu gitu. Tapi kalau ada temen yang mau pakai juga, ayo aku pakai juga nih. Karena aku lihat kok kalau di fakultas lain juga nggak di Visipol doang, mereka itu ke kampus ya pakai korsanya. Iya, bahkan kalau di Ilkom sendiri kita tuh nggak janjian, tiba-tiba nyampe kelas loh pakai korsa. Nah, itu nggak tahu ini. Tapi kalau kayak di IP kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Soalnya kalau janjian aja nggak terrealisasi, apalagi kalau nggak janjian. Iya benar. Nah terus kayak ada gak Kak keluh kesah selama di IP? Keluh kesah, kalau kita bicara keluh kesah, general kan ini ya, tugas akhir sih. Oh iya, emang biasanya ngapain Kak? Pertama, kadang infonya ganti-ganti dadakan gitu, kadang ada yang bilang ini tuh tugas akhir, ada yang bilang ini bukan. Kayak aku kan gini, semester 1 semester 2 kan gak ada praktikum ya. Praktikum itu ada di semester 3. Kebetulan aku sekarang semester 3. Aku pikir praktikum itu tugas akhir. Ternyata setelah praktikum nanti kan ada tugas akhir lagi. Nah, kayak itu kita kalau praktikumnya tuh ngapain gitu Kak? Kalau di IP kemarin kita praktikum itu kita biasanya kunjungan ke desa atau instansi di pemerintahan.
Kayak contohnya kemarin kita kunjungan ke desa di Kulon Progo. Terus nanti teman-teman aku juga sekarang ini lagi pada kunjungan ke Bapeda di IG. Jadi emang praktikumnya itu ya kalau nggak ke desa, ke instansi-instansi pemerintahan. Nah itu sih, tapi di balik keluh kesah itu ada serunya juga sih. Maksudnya tuh dapat pengalaman baru gitu loh. Kayak capek praktikum tuh kayak gini gitu loh. Gimana nanti kalau kita tugas akhir. Iya, tugas akhir terus nyiapin skripsian. Jadi udah ada gambaran betapa capeknya kalau kayak gini aja kita nyerah, gimana nanti kita ke depannya gitu buat ngerjain skripsi dan lain-lain. Itu sih tantangannya. Kalau dari IPA sendiri ada nggak Kak kayak magang-magang gitu? Oh ada. Biasanya ngapain itu? Teman-teman aku juga kebetulan banyak yang magang dia. Jadi tahun pertama biasanya pada join organisasi tuh. Entah internal atau eksternal dan lain-lain lah. Terus tahun kedua biasanya mereka pada nyoba magang. Kalau nggak magang part time. Nah magangnya itu kemarin ada senior aku angkatan 20, Bang Miftahul Hasan. Dia juga itu aku kebetulan sering tanya-tanya kan via DM sama dia. Dia itu magang juga di DPR RI kalau nggak salah. Dia iya. magang. Aku tuh juga pas SMA kan ada tuh ya Kak program parlementer. Nah jadi dari kayak anak-anak SMA tuh boleh bisa magang gitu sebulan di DPR kan. Aku tuh ngajuin tapi nggak lolos. Coba lagi harusnya. Parlemen remaja itu ya kalau nggak iya, salah. Iya, tapi kan udah gak SMA. Oh, iya lupa. Kalau di Ilkom apa ini keluh kesahnya? Apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Karena jujur Kak, karena mungkin aku masih semester 1 juga kali ya. Belum ada sama sekali matkul yang susah. Kayak ya udah susahnya standar kayak mungkin bikin makalah, bikin paper, udah gitu doang. Wah, tapi dosennya aman, maksudnya nggak ada yang killer gitu kan? Kalau di aku aman sih. Aman. Tapi berarti kalau di IP tetap per paket juga kan Kak? Iya per paket. Ada konsentrasinya gitu nggak Kak? Maksudnya belum sih kalau matkul yang emang jadi konsentrasi ya. Kalau sejauh ini aku sampai semester 3 belum ada. Oh berarti itu biasanya di semester berapa? Kalau kata cutting sih aku nanya semester 5 kalau nggak salah. Itu 5 iya kalau nggak salah. Konsentrasinya apa aja? Nah itu aku juga belum tahu karena IP ini unik, lagi-lagi unik. Kenapa selain unik anak-anaknya, mata kuliahnya juga unik. Kita mata kuliah itu selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena nyesuaiin sama pemerintah. Oh iya bener. Kita berubah-berubah terus jadi bingung. Tapi berarti nggak boleh oposisi. Berat ini kalau kayak gini. Jadi kayak pantas sih berubah-berubah. Tapi berarti dosennya tuh juga ngikutin apa nanti kayak datang dosen baru lagi gitu? Ngikutin tetap. Oh. Tapi yang berubah ya itu mata kuliahnya doang. Karena kadang aku bilang gini ke teman aku kayak, Bang minta tugas-tugasmu dong. Katanya percuma dikasih tugas juga. Kalian tadi mata kuliah beda. Iya sih. Dan emang benar. Kadang contoh aku dapet metode penelitian itu di semester 2. Sementara cutting-cutting aku sebelumnya itu enggak di semester 2. Jadi emang tergantung ya gimana nanti kondisinya gitu. Fleksibel lah, ngikutin aja. Tapi intinya pasti berubah-ubah kalau di IP itu mata kuliahnya. Tapi kalau tugas akhirnya gitu sama tetap? Tugas akhir juga tergantung dosen. Biasanya sih tapi paling banyak itu bentuk paper. Kita tuh tugas selalu paper. Tergantung dosennya tapi balik lagi. Kalau di Ilkom itu dia kalian sistemnya sama gak? Maksudnya tuh kayak emang udah ada kan kalau IP itu kita nggak ada nggak ada ujian tengah semester gitu, ujian akhir jarang. Adanya gitu. UK. Ya, kalian juga sama berarti? Sama. Oh, sama berarti ya. Ya dosennya juga yang ngikutin topik terkini, makanya kayak kalau itu kemarin aku disuruh bikin makalah tiba-tiba tentang PDIP tuh kayak aduh gimana ini. Pusing sendiri. Nah terus kalau apa namanya kan tadi udah kalau kesahnya nih apa Kak kayak cita-citanya di IP gitu gimana? Karena Kakak tuh kenapa sih? Kan tadi kayaknya nih ya udah mengarah ke instansi pemerintahan kan. Yeah. Emang mau jadi apa sih Kak? Sebenarnya nggak ambisi ada, capaian ada, cita-cita pasti ada. Kalau aku cita-cita setelah masuk IP ya. Setelah masuk IP pertama aku pengen ngubah mindset orang-orang kalau kita tuh jangan takut masuk IP gitu. Kita jangan takut kalah saing sama mereka. Kadang kan suka dikait-kaitin sama percuma susah IP, nanti kerjaannya kalian bakalan saingan sama anak-anak IPDN. Maksudku nggak usah takut buat bersaing gitu. Toh yang namanya kita hidup di dunia ini kan kita selalu kompetisi gitu. Jadi nggak usah takut ketika kita harus saingan sama anak-anak IPDN. Nah itu kalau terkait cita-cita sebenarnya emang aku udah dari kecil tertarik sama dunia pemerintahan dan politik. Entah kerja di bagian apa, tapi yang pasti nggak mau masuk partai politik dulu.
Jadi netral dulu aja Kak. Masih muda. Jadi ini aja Kak, pengamat politik. Mungkin bisa. Karena maksudnya masih muda, nggak perlulah masuk dulu. Masih banyak yang harus dilakuin gitu. Iya. Lagi-lagi juga kan lihat dulu ya dari kayak ya netral dulu aja lihat kan. Aku kan juga dari keluarga politik kan. Orang tua aku tuh dari dulu selalu ngomong, kamu terserah deh, kamu mau SMA apa, kayak apalagi kuliah, beber dilepas, kamu mau jurusan apa, mau apa terserah, tapi intinya kamu harus ngelanjutin. Entah aku nggak ngerti ngelanjutin gimana, tapi kayak intinya bakal masuk sih. Harus masuk seru soalnya. Ya, nah terus kayak di sini apa ya? Lagi sih Kak, kayak gimana ya cita-citanya tuh kalau ya kalau aku sebenarnya ini sih pertama itu aku ngelihat kondisi keluarga dulu. Di keluarga itu jarang banget yang ada background orang politik. Karena kalau aku berasumsi gini, penting di satu keluarga atau satu keluarga, entah keluarga besar atau apa, punya orang yang kenalan politik. Maksudnya gini, bukan buat jalur orang dalam ya. Bener. Maksudku kita nggak tahu ke depan kita akan dihadapkan situasi seperti apa. Politik itu jalan yang bisa, menurut aku ya, politik itu jalan yang bisa menyelamatkan kita. Iya benar. Nah jadi aku mikir perlu nih di keluarga kita tuh ada yang harus melek politik lah. Kalau nggak masuk ya melek kan. Iya. Kalau kata Muhammad Natsir tuh dia bilang kamu harus tahu politik tapi nggak harus masuk politik juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu tahu gimana keadaan politik dan lain-lain. Nah itu yang akhirnya jadi dorongan aku buat pengen masuk ke instansi pemerintahan. Entah itu baik di legislatif DPR atau di eksekutif bagian daerah presiden dan lain-lain gitu loh. Tapi ya yang pasti pengen banget kerja di lingkaran itulah, pemerintahan, politik, hukum gitu. Tapi berarti dari background keluarga nggak ada ya Kak? Nggak ada sama sekali. Dan nggak ada yang maksa juga untuk masuk ini? Ibu sebenarnya nggak bolehin. Oh nggak boleh. Kenapa tuh Kak? Kalau ayah itu kan dia kebetulan PNS, ibu guru, dan ibu itu sebenarnya nggak ngizinin buat masuk ke politik. Bahkan masuk IP itu sebenarnya nggak dibolehin karena ibu tuh takut ngelihat kondisi ya politik kita yang kayak gini. Benar. Cuman aku berjelasin bahwa ya passionku di sini gitu. Dan kayak kalau aku ya, kalau di keluarga aku sendiri, kalau bukan kamu mau siapa lagi gitu loh. Karena ya apalagi anak zaman sekarang, Benar. ngikut sana ngikut, kamu milih siapa, ikut dong, ikut. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Bener. Aku kayak apalagi kemarin ya habis debat-debat itu, aku merhatiin terus Twitter, TikTok, komen IG, itu tuh beda-beda semua kayak aduh. Nah, apalagi kan aku juga di bagian ilmu pemerintahan ya, kayak kalian tuh anak IP tapi kalian nggak ngerti pemerintahan dan nggak ngerti politik tuh buat kayak ngapain terus masuk IP? Kadang aku tuh bertanya-tanya. Gak ada pilihan. Iya, kadang ya maksudnya itu tuh heran aja gitu loh sama orang yang kadang masuk IP tapi dia nggak berusaha berbicara soal pemerintahan dan politik. Maksudnya kan itu emang harusnya ranahnya dia. Kita sebagai mahasiswa, apalagi kamu mahasiswa ilmu pemerintahan, harusnya kamu berbicara itu. Nah, aku juga ini coba ngedorong lah teman-temanku buat ya udah ayo kita melek nih, apalagi tahun-tahun politik kayak gini ya, kita harus melek gitu loh, melek politik, melek seputar isu pemerintahan dan lain-lain gitu. Tapi berarti sering gak kayak ikut demo atau apa gitu? Karena kayak pemerintahan nih. Ya sih kadang beda ini sama anak Ilkom. Oh iya. Ini kalau udah ranah ini kadang kita beda. Ilkom ini udah apa ya, bukan ini sih. Aku ngelihatnya kalau udah urusan ke entah demo atau apa tuh passionnya sedikit berbeda. Oh iya. Ya ini emang harus dimaklumin sih karena di Ilkom sendiri aku tanya ke teman-temanku tuh jarang banget yang dosen itu yang bahas tentang politik dan lain-lain ya. Jadi emang kurang kesana arahnya ya. Nah kalau di IP sendiri aku kalau pertanyaannya pernah ikut demo, kebetulan alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah kok, alhamdulillah Kak. Ya maksudnya kan alhamdulillah karena kita udah pengalaman. Ya udah ngebantuin orang lah buat bersuara gitu. Itu di mana Kak demonya? Itu waktu itu di 0KM kita. Oh iya. Emang itu demo apa Kak? Kita waktu itu perihal yang di 0KM itu perihal Hari Tani, terus di DPRD Provinsi DIY itu perihal UU Cipta Kerja. Oh iya. Karena penting, enggak, menurut aku gini loh, ini bukan masalah kita ikut-ikutan doang, karena kita ikut ke jalan juga itu tuh berhubungan sama mata kuliah yang kita pelajarin di ilmu pemerintahan. Contohnya semester 3 kita belajar yang namanya civil society, masyarakat sipil itu. Kita belajar soal itu. Yang mana demo pun itu melibatkan masyarakat sipil selaku ya pengawas dari berjalannya pemerintahan. Nah, menurut aku ini masih nyambung gitu dengan mata kuliah kita. Maksud aku kenapa nggak aku coba kan gitu. Tapi kalau
itu ada larangannya nggak Kak? Kayak atau ya udah nggak apa-apa kalian ikut demo tapi yang penting tetap kayak gini. Larangan nggak ada sih. Justru kalau dilarang malah mereka biasanya semakin Iya. keras gitu loh. Bukan kayak ya udah, maksudnya selagi emang itu nggak melanggar aturan, Ya udah, oke nggak gitu. Nah, terus kayak ada nggak Kak pesan buat para maba nih? Apalagi kayak ayo nih masuk IP gitu. Pesannya sih ada. Pesanku mungkin buat mahasiswa atau mereka yang nanti mau masuk ilmu pemerintahan, yang tadi aku bilang bahwa kalian jangan takut buat bersaing. Hidup itu kita penuh kompetisi. Kita penuh kompetisi, siapa yang terbaik ya dia yang menang. Maksudku gitu. Di sini kalian jangan takut kayak ketika masuk IP nanti susah nyari kerja, susah bersaing sama anak-anak IPDN mungkin yang ditakutin kan umumnya kayak gitu. Maksudku kalau kalian susah nyari kerja atau kalian takut bersaing, carilah relasi di ilmu pemerintahan gitu. Banyak kok kuliah ini wahana kita buat berkembang, nawarin apapun sesuai passion kita. Misal kalian yang suka organisasi ya silahkan masuk organisasi, toh di ilmu pemerintahan ada Komap. Terus kalian yang suka olahraga mungkin di ilmu pemerintahan juga ada Government Futsal Club, GFC. Nah terus mungkin yang suka ya mau BEM atau dan lain-lain, kalian bisa masuk situ. Maksud aku inilah bangun relasi sebanyak-banyaknya buat masa depan kita juga. Kalian yang suka ngurusin soal penelitian, pengabdian, IP itu lagi bikin entah komunitas atau badan baru ya. Kemarin tuh aku nanya temen aku namanya Government Academic. Nah itu katanya fokusnya tuh soal penelitian, pengabdian. Maksud aku itulah channel-channel yang nantinya bakal bantu kalian ke depannya. Maksud aku yang penting ada satu pengalaman kalian, jangan hanya di ruang kelas belajarnya. Jadi di situ nanti kalian tuh punya wawasan baru, punya teman baru, jangan kaku-kaku banget kuliah tuh. Itu sih harapanku, teman-teman maba tuh nanti kedepannya yang mau masuk IP juga ngelakuin hal yang tadi aku bilang itu. Berarti dia kayak cari pengalaman sebanyak mungkin, bangun relasi. Itu sebenarnya kuncinya. Soalnya kayak IP ya udah kalau kamu sekitar di sini aja, emang kamu mau dapat apa? Iya, betul. Cuman kuliah, kelas, pulang gitu kan. Ya, apa sih apalagi IP gitu kan. Nah, jadi kita udah di penghujung iCast nih e-commerce. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya e-commerce. Nah, aku Lea pamit undur diri. Aku Taufik pamit undur diri juga. Nah, see you e-commerce. Udah dulu closing statement dulu dong. Udah. Ini pengenalan dulu Pak. Kan ini ketua DPM juga Le. Jadi kasih aja buat gambaran juga kan. Nanti ada khususnya Visipol kan yang nonton juga. Nah takutnya ada sepatah dua kata mungkin Pak. Nah apa tuh Kak? Ini langsung aja berarti. Iya. Closing statement dari aku. Iya. Oke, kalau dari aku mungkin sebelumnya makasih ya buat teman-teman e-commerce radio yang udah ngasih kesempatan buat ya sekedar sharing-sharing perihal ilmu pemerintahan gitu. Kalau pesan dari aku, teman-teman tetap semangat kuliahnya. Terus kalau bisa aku kasih saran teman-teman jangan hanya belajar di dalam kelas itu. Kampus ini menawarkan berbagai wahana pembelajaran. Cari juga relasi di luar ruang kelas, misal organisasi, kemudian magang, volunteer dan lain-lain. Karena itu yang akan ngebantu kalian di masa depan nanti. Kalian nggak bisa hanya terpaku berdasarkan nilai-nilai kuliah kalian. Kalian juga butuh yang namanya skill kepemimpinan, skill manajemen waktu, kemudian skill komunikasi. Nah itu yang didapetin di luar ruang kelas. Nah harapanku kan di Visipol ini khususnya di KBM Visipol ini menawarkan berbagai banyak wahana pembelajaran. Di HI ada Komahi, kemudian di Ilkom juga ada Komakom beserta BSO-BSO-nya. Di IP ada Komap dan BSO-nya juga, Government Futsal Club, dan di tingkat Visipolnya bahkan ada BEM dan DPM. Nah, maksudku di sini cobalah kalian tuh cari-cari di sini di wahana pembelajaran di luar ruang kelas. Kalau emang di Visipol ngerasa nggak cocok, kan tingkat universitas masih banyak tuh UKM. Nah, itulah harapanku teman-teman tuh bisa join dan gabung berpartisipasi di
kegiatan luar ruang kelas juga, karena itu banyak manfaatnya buat teman-teman semua. Itu sih kalau dari aku. Nah, paling itu ya closing statement nih dari narasumber kita yang kece nih. Nah, mungkin itu sekian dari kita berdua. Sampai bertemu di program iCast selanjutnya e-commerce. Dadah. Dadah. Makasih Kak. Iya, siap, sama-sama.